Selamat datang kembali di Beyond the Game episode bulan Agustus. Episode yang keberapa? Episode yang udah banyak banget ya. Udah syuting kesekian gak dihitungin, tapi episode yang bulan Agustus dan bertepatan dengan berakhirnya barusan nih per hari ini kemarin ada final Women World Cup yang dimenangin sama Spanyol, di mana finalnya ngalahin Inggris. Tentu selentingan-selentingan di sosmed gue lihat juga sebenarnya orang Indonesia tuh walaupun timnasnya nggak main, tapi event-event internasional tuh pasti netizennya paling banyak gitu kan. Terus gue juga dengar cerita dulu mau Piala Dunia bahkan Piala Eropa, termasuk yang sering ngirimin wartawannya paling banyak gitu. Jadi timnasnya nggak terlibat, tapi keriuhannya juga di babakan sosial media diciptakan sama orang Indonesia itu sendiri, yang dimana pasti disangkut pautin sama timnas sepak bola Indonesia. Terakhir 2019, gue salah satu caster yang siaran Liga 1 Putri dan itu hype-nya emang kena banget. Tapi after that gak lanjut, salah satu faktornya mungkin ada COVID ya. Cuma setelah itu gue pikir harusnya lanjut lagi nih COVID, ternyata enggak juga gitu kan. Terus tapi pemainnya fun-fun aja tuh, pemain cewek, fun football sih maksudnya. Oke, di sebelah gue udah ada Sabina sama Yolanda. Nah, Sabina ini baru balik dari New Zealand. Yes. Yolanda nggak diajak? Enggak, aku gantiin dia. Oh, dengar ceritanya aja gitu ya? Diceritain aja begini gitu kan. Nah, yang menarik ada nggak sih pembahasan tentang sepak bola cewek di negara kita ketika lu kesana di pertemuan FIFPro itu? Dimana kan itu membahas pemain-pemain di Asia dan plus Australia dan New Zealand kan. Jadi memang ternyata nggak cuma di Indonesia tantangannya, di negara-negara mereka juga banyak diskriminasi, terus fasilitas yang beda antara pesepak bola wanita dan pria. Terus mereka juga masih takut akan bersuara. Dan lagi pas di sana itu yang ngomongnya tuh dari EX Timnas Papua Nugini, namanya Lucy Maino. Bahkan dia pun main di Papua Nugini pun dengan biaya sendiri. Jadi untuk pertandingan mereka nggak ada uniform, nggak ada seragam disediain. Kalau di Indonesia masih disediain nggak, Jo? Iya, beberapa klub pasti menyediakan sih. Ya, ternyata masih banyak yang parah juga sih di luar sana. Jauh dari kata profesional. Ya, betul. Iya sih. Nah, terus lu sempat tonton ini kan berarti Piala Dunia di sana? Semifinal sempat. Match apa sih? Spain lawan Swedia. Ada omongan apa sih yang terbaru dari FIFPro buat terutama selalu baik New Zealand tentang sepak bola cewek ke depannya in the whole world? Oke, jadi mungkin World Cup kemarin jadi titik temu kita yang di wilayah region itu untuk menciptakan iklim yang lebih baru. Makanya FIFPro bikin division dari tahun 2023 sampai 2026 strategic framework untuk pesepak bola wanita supaya gimana lebih bisa berkembang gitu. Jadi mungkin dari penguatan di serikatnya seperti APPI yang ada di Indonesia, mereka juga membuat program-program biar pesepak bola wanita suaranya lebih gaung dan membuat pertandingan-pertandingan yang lebih meriah lah gitu, supaya gimana bisa equal sama yang pesepak bola pria gitu. Pengorganisasiannya diperkuat, terus mereka juga sepertinya akan menyediakan database di setiap negara-negara FIFPro yang ada untuk apa sih keluh kesah pemain perempuan nih gitu, gimana supaya nanti bisa lebih develop lah. Sebelum gue ke Yolanda, gue tadi nge-highlight ya yang lu bilang equal, gak difasilitasin. Beberapa bulan lalu gue sempet lihat di YouTube-nya channel-channel tentang yang ngebahas sepak bola cewek di US, USWNT, bahwa Megan Rapinoe tuh speak up. Megan Rapinoe tuh speak up untuk ada kesetaraan dalam hal gaji gitu kan, dan kesetaraan dalam hal gaji. Jadi di comparing sama pemain US MNT, Christian Pulisic dan kawan-kawan gitu kan. Kenapa gue udah juara dunia 4 kali tapi kok
penghasilan gue masih tetap di bawah tim cowok ya, yang juara dunia aja nggak pernah gitu. Terus ada jurnal yang bikin, ya itu wajar lah kalau dilihat dari point of view seorang orang yang si bisnis ya. Karena dari hak cowok lebih ini akhirnya dijabarin masalah hitung-hitungannya bahwa ya dari sisi komersial ya wajar gitu, cowok dapat gaji lebih besar, angka lebih besar, walaupun si timnas cowoknya ini nggak pernah juara, tapi timnas ceweknya udah 4 kali juara gitu. Di satu sisi waktu Liga 1 Putri juga gue pernah denger ya bahwa memang ya gue tau lah bayarannya berapa gitu ya, tau bayarannya berapa, tapi ada beberapa yang merasa kalau gue nih branding image gue juga tinggi loh gitu, setara dengan pemain cowok yang lain, bayaran gue tuh nggak patut dibayar segini gitu. Cuman sayangnya kan banyak pemain kita yang secara branding image tuh beberapa pemain kita yang secara branding image tuh emang udah bisa dikatakan pemain profesional, tapi environment-nya tuh masih amateur gitu. Nah, lu ngelihat gimana tentang adanya pemain yang udah mulai speak up masalah equality itu dengan cowok? Oke. Mungkin kalau misalkan dari gue juga sebagai perempuan, ini kan sebenarnya nggak cuma di sepak bola, di lingkup pekerjaan pun juga namanya glass ceiling kan kalau kita tahu. Maksudnya di mana wanita tuh bisa berkembangnya segitu aja. Jadi kayak di sebuah gelas yang dia nggak bisa melebihi, melampaui lagi. Jadi nggak cuma di sepak bola, tapi di seluruh mayoritas pekerjaan juga. Nah, memang dibutuhkan banget si Lucy Maino ini, yang ex timnas Papua Nugini juga bilang kalau misalkan kita nggak bersuara, kita bakal kayak gini-gini aja. Jadi kita nih sebagai misalkan Yolanda di timnas ceweknya kalau merasakan seperti ketidakadilan atau nggak equal gitu, mungkin harus berani disuarakan, karena itu bakal jadi titik balik yang bisa mereformasi perkembangan kesetaraan gitu. Jadi pentingnya itu pemain-pemain yang mau bersuara gitu. Tapi gue selalu sih sama sepak bola wanita ya secara keseluruhan ya, Yo. Karena koreksi kalau gue salah, itu bola yang lu pakai kan sama kayak bola yang cowok pakai kan? Sama banget. Lapangannya sama kan? Kan kalau di sports lain kayak basket, bolanya ukurannya dibikin lebih kecil. Kalau di baseball namanya jadi softball karena bolanya dibedain. Jadi ada treatment yang kalau cowok equipmentnya ini, kalau cewek ini. Kalau di bola tuh kan ya lu pakai lapangan yang luas, lapangannya sama kayak anak cowok, lu pakai ukuran bola yang sama kayak anak cowok gitu kan. Dan ya nggak ada, sebenarnya nggak ada perbedaan juga di situ kan. Nah, lu sendiri sebenarnya ya terima-terima aja nggak sih kalau misalnya kayak disamain sama cowok, atau memang sepatutnya ada adjust juga gitu tentang masalah rules atau ya masalah teknis di lapangan lah gitu. Overall sebenarnya sepak bola itu olahraga yang menarik ya. Harusnya laki-laki dan perempuan mungkin secara teknis itu sama, nggak ada bedanya. Dan harusnya seperti itu lebih baik, karena ketika laki-laki punya daya komersil yang tinggi, seharusnya apabila cewek bermain juga, dia punya daya komersil yang tinggi juga dengan penggunaan lapangan yang sama, bola yang sama, equipment yang sama, itu harusnya sama-sama juga. Tapi memang mungkin dari segi fisik punya keterbatasan antara pria dan wanita yang tidak bisa disamakan. Itu sih yang paling terlihat dan menonjol banget sih. Oh ya juga, gue mau nambahin nih, kemarin tuh juga sempat dibahas kalau misalkan gimana kita membuat ekosistem yang misalkan cewek kan ada dari kodratnya melahirkan, menstruasi, itu juga bakal di-provide sama FIFPro. Untuk gimana perempuan nih dapat jatah melahirkan, jatah cuti ya. Jadi kalau mereka return back untuk bermain, mereka masih bisa gitu. Kan banyak pemain yang misalkan abis melahirkan udah jadi karirnya abis. Si FIFPro lagi ingin merencanakan program yang selaras gitu dengan kodratnya wanita gitu, sebagai nanti gimana memudahkan mereka bermain setelah melahirkan atau ada cuti pas menstruasi gitu. Itu akan dipikirin sama FIFPro gimana. Dan lu juga kan di Exco PPI ya, dan sejauh ini setelah dari berarti 20, 21, 22, 23 udah 4 tahun ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya ada sih turnamen, tapi ya nggak hype-nya kurang kayak Liga 1 Putri yang sempat ada 2019.
apa sih yang coba akan lu lakukan atau sudah lu lakukan as a Eskoin APPI? Terutama gue juga pengen tahu curhatan-curhatan terbesar teman-teman lo yang masih terjadi sampai detik ini tuh apa sih gitu? Keresahan utama gitu. Tahun 2022 tuh pada saatnya era Ketua Umum Iwan Bule tuh kami dari PPI sempat audiensi ke beliau. Beliau menerima audiensi dari PPI termasuk isu sepak bola wanita yang rencananya tahun 2022 itu akan dijalankan. Tapi pada faktanya memang ternyata nol besar banget sih. Dan karena pada saat itu akan ada transisi pergantian ketua umum dan jajarannya, sehingga ya itu bukan jadi isu utama lagi bagi mereka. Kemudian di tahun ini sudah berganti ketua umum menjadi Erick Thohir pun, kami dari PPI termasuk sepak bola wanita itu berencana mau audiens lagi ke mereka. Ayo dong sepak bola wanita dijalanin lagi. Jangan cuma tiba-tiba ada timnas, dipilih pemainnya dari mana bingung, netizen bertanya-tanya, kompetisinya jarang. Jadi masih banyak kalimat pemain titipan, pemain rekomendasi, ini dari mana? Sedangkan tim nasional itu kan mencakup seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua, tapi memang kondisinya mungkin karena ketidakadanya liga ini yang membuat pemilihan pemain tersebut jadi tidak adil atau jadi ada istilah pemain titipan. Yep. Nah, teman-temanku tuh sebenarnya banyak, nggak cuma teman-teman, para pelatih pun seperti ya, termasuk para fisio ataupun terapis olahraga pun nanya ke aku, kok liganya nggak ada lagi, kemarin katanya mau ada. Jadi liga itu hanya isu sampai saat ini dan kayaknya sampai tahun ini akan masih menjadi isu gitu, karena di tengah tahun-tahunnya politik itu akan sampai sedih banget sebenarnya, jujur sedih banget melihat yang udah bulan Agustus tinggal 4 bulan. Bukan saya Pak, Kayak OVJ. Sampai akhir tahun ini kemungkinan sih kayaknya lihat dari prosesnya nol besar lah untuk ngadain liga. Karena di 2019 pun kan persiapan hanya 1 bulan sebelum kick off. Hanya wacana. Ya, nggak mungkin loh sekarang mau bikin liga lagi 1 bulan sebelum kick off lagi baru digaungkan, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ya berharapnya sih tahun depan lah after pemilu, ya ayo dong naikin lagi dong liganya gitu. Karena menurut aku dengan adanya liga tuh naikin nilai komersil banget ya buat sepak bola wanita. Tuh, jadi impact-nya atau efeknya tuh akan banyak aspek lah gitu, termasuk kesejahteraan pemain sepak bola wanita juga. Sebenarnya kan dari Liga 1 Putri itu kan mulai muncul ya beberapa pemain gitu kan, sempat ada asa lah di masa yang akan datang tentang sepak bola wanita. Terus turun aja gitu kan. Mungkin yang nonton ini kalau yang juga main media sosial kayak lihat Zara, lihat Ika, masih sering mereka lihat ya. Tapi sebenarnya banyak yang di luar itu dan main di Liga 1 Putri yang kita juga nggak tahu sekarang jadi apa gitu kan kabarnya gitu kan. Kebanyakan ya mungkin yang lu lihat tuh cuman kayak Zara, Ika dan lain-lain yang mungkin eksistensinya masih eksis di platform digital ataupun masih sering diundang kemana-mana, di timnas masih main. Tapi kan ada beberapa nama yang hype-nya tinggi waktu Liga 1 Putri lewat terus di timnas gak ada, ya udah aja begitu. Nah, kebanyakan pada ngapain sih setelah Liga 1 Putri? Yang gue tahu fan football pasti gitu kan, banyak yang ngundang-undang yang lain-lain gitu kan. Jadi yang lainnya gitu gue pengen tahu apa sih yang mereka lakukan ketika memang tidak ada ketidakpastian tentang yang disebut wacana itu. Tarkam itu lumayan sih buat mereka, tapi Menpora memfasilitasi Tarkam loh kadang kan kemarin. iya, Tarkam apa dulu nih yang difasilitasin? Nah, itu gimana? Ya, banyak teman-teman aku yang Tarkam, kemudian banyak yang beralih pengen kerja deh, kerja apa ya, kerjanya gimana ya ntar. Lu Tarkam sama cowok tuh berarti? Enggak, sama cewek juga Tarkam, karena biasanya kalau Tarkam kan lumayan lah bayarannya untuk buat jajan kan lumayan gitu. Itu mah terserah mereka. Terus ada yang memang beralih pekerjaan, mencari kerja jadinya ini, tapi ada juga yang dari sepak bola bisa dapat kerjaan juga justru, tapi setelah kerja jadinya off, fokus ke kerja. Bahkan juga ada yang masih kasar nganggur ya sampai saat ini karena masih mengharapkan dong liga gitu. Beruntungnya beberapa teman aku tuh kalau ada yang di kontrak profesional itu kayak Persis Solo Women, Persis Women-nya ya mereka masih punya penghasilan, tapi mereka pun jenuh.
latihan mulu nggak ada kompetisi, latihan mulu nggak ada kompetisi. Itu trik jenuh itu udah mulai muncul lah sampai saat ini. Arema juga sempat kan? Iya, termasuk Arema juga. Arema mulai on off, tadinya mulai rutin, sekarang on off, sekarang Persis Women rutin. Tapi teman-teman aku gue udah jenuh banget latihan. Kapan sih liganya gitu? Kontrak gue masih panjang nih, masih sampai tahun depan. Gue harus tahun lagi latihan tapi nggak ada kompetisi. Nah, itu hal banget ini notice sama teman-teman aku sih. Kalau mengedit kata Benyamin Sueb tuh latihan mulu mainnya kagak gitu. Benar. Ini terjadi di sepak bola wanita, benar. Latihan emang kesel juga gitu kan, kayak latihan main enggak gitu kan. Ya yang segitu yang udah ada kontrak aja kesel gitu, apalagi yang masih nggak jelas gitu kan. Tapi yang gue pengen tahu, timnas juga tetap jalan ya. Iya. Timnas kan tetap jalan. Kemarin ya Claudia CS di level usia sempat main di AFF juga gitu kan. Mungkin tapi aku juga gak menyayangkan, kita juga miss di beberapa event internasional yang levelnya senior kayak SEA Games kemarin, kita miss gitu. Seberapa ini gak sih, seberapa kentara gak sih bedanya lu timnas lawan kayak levelnya tuh seperti Thailand, Vietnam, Myanmar ya. Myanmar juga masih oke ya, Myanmar juga masih oke. Dibanding Indonesia yang nggak ada liga, lu lawan negara yang mungkin liganya udah substain gitu. Gue nggak tahu sih Myanmar substain juga apa enggak, tapi yang jelas timnasnya jago. Tapi Thailand sama Vietnam deh, ketika ketemu mereka tuh secara kasat mata emang timpang gitu kan. Mungkin lu bisa lebih menjelaskan nggak sih dari point of view pemain ngelawan, lu sebagai pemain dari negara yang nggak ada kompetisinya lawan mereka yang memang kompetisinya udah substain gitu. Ya, secara fisik aja sebenarnya udah kelihatan sih. Karena ketika lo seorang pemain, lo menjaga kondisi lo di dalam klub, itu semua akan terjaga maintenance. Tapi kalau lo tidak memiliki klub, lo latihannya nggak punya klub, latihan sendiri gitu, itu kan kelihatan banget dari segi fisik. Performa itu akan kelihatan. Karena skill kita mempengaruhi karena kita latihan terus. Nextnya adalah ke taktikal bermain. Cara permainan, mungkin karena di Thailand, Vietnam sudah ada liganya, di Indonesia tidak ada, mereka sudah terbiasa, oh kita memain seperti A, B, C, sedangkan di Indonesia sudah tidak ada liganya, sehingga jangka singkat banget sih. Paling rekor, paling lama 1,5 bulan. Singkat, 10 hari. padat, jelas nggak? Enggak sih, jelasnya sih. Jangan terakhir jadi sebut lah. Singkat, padat, dan tidak jelas. Jelas itu maknanya gini ya. Singkat, padat, dan tidak jelas ya sepertinya. Malaysia masih oke, masih jalan ya kalau Malaysia. Malaysia tuh kayaknya ada liganya, tapi mungkin levelnya masih di bawah Indonesia. Tapi kalau di compare Indonesia Malaysia, mungkin Indonesia masih di atas Malaysia lah secara kemampuan pribadi pemainnya. Tapi di liganya jalan juga. Ada sepertinya. Gue dengar pemainnya ada yang main di luar juga. Ya mungkin liganya jatuhnya ke antar sekolah kah, antar kampus yang memang rutin diadakan. Kompetisinya rutin lah, bukan liga profesional seperti yang kita bayangkan, tapi kompetisi rutin itu ya. Tapi mereka ngirimin terus sih. Iya, Malaysia, Singapura itu ya, Singapura ketolong pemain-pemain dari yang sekolah di luar sebenarnya. Karena main di luar ya, Malaysia karena mereka punya kompetisi rutin sebenarnya. Jadi nyari pemainnya tuh mudah dan gampang. Masih mending kita dong. Harusnya gitu. Sekolah di dalam. Di luar susah ya. Panas. Itu yang disebut jelas gak jelasnya ya. Sebelum gue ke Sabida, gue terakhir ke Yolanda. Kita juga kan ada kebantu juga sama Zamus yang main di Zara, yang main di Cerezo gitu kan. Sebelumnya juga gue juga sempat happy ya dengar si Daniel dulu kuliah di Amerika gitu kan. Nah, akhirnya kita harus putar otak gimana caranya gue harus keluar negeri kalau di negara gue nggak bisa menjanjikan apa-apa gitu kan. Nah, lu sendiri ngelihat gimana sih untuk pemain putri yang akhirnya lebih memilih kayak Zahra gitu main keluar gitu kan. Sedangkan di dalam negeri itu cuman ada Persis Solo aja kayaknya yang masih kontrak pemain secara profesional gitu. Itu sampai hari ini kan. Tapi lama-lama juga Persis juga capek juga kan. Dia miara pemain tapi nggak ada kompetisinya. Lu ngelihat kayak fenomena akhirnya mulai banyak yang ya udah gue pergi keluar deh, apapun caranya, entah itu lewat gue sekolah atau kayak Zahra yang lewat trial dulu. Seberapa impactful sih langkah-langkah yang dilakukan mereka buat setidaknya bikin menginspirasi anak-anak sepak bola
wanita yang lagi nggak ngapa-ngapain juga. Kalau pribadi sih berharapnya teman-teman aku mending main keluar. Kalau mau sekolah di luar. Kenapa? Karena ketika kamu punya cita-cita dan didukung dengan usaha kamu, itu akan berbuah manis di kemudian hari. Zahra itu udah trial kemana-mana beberapa kali. Trial pun juga nggak mudah lah bagi dia. Dia bisa coba ke Eropa, dia coba ke Inggris, terakhir akhirnya berlabuh di Jepang. Itu progresnya nggak cepet, panjang dan lama gitu. Dan memang kalau bisa pemain-pemain Indonesia punya potensi, coba aja trial keluar. Shalika. Iya, Shalika pun, Sabrina, Dressler juga termasuk, Naomi itu juga mereka karena sekolah di luar bisa main keluar itu mereka pun juga pernah trial di tim-tim besar di preseason mereka. Itu menurut aku sih langkah yang bagus ya dibanding kamu harapkan di Indonesia. Dan kalau mau main keluar pun kan sebenarnya banyak sponsor yang mau membantu sebenarnya. Asalkan kalau kamu punya kualitas orang akan tutup mata lah. Kita sebut misal, oh Zahra, saya mau sponsor Zahra main keluar, Helsia saya mau main keluar, saya sponsorin. Itu sebenarnya mudah kalau kita mau. Cuma memang terkendala dari kita edukasi atau orang-orang yang mau ngebantu lah. Zahra itu kan karena di Asiana, di manajemen Asiana kan. Memang kita sudah tahu Asiana seperti apa. Nah mungkin di sepak bola cewek ini yang minimnya agent kali ya. Jadi yang mau membantu mereka untuk keluar, padahal potensi komersialnya menurut aku lebih besar daripada cowok sih nantinya. Iya, Elsa gue dengar juga sempat ke Spanyol ya. Iya, waktu masih kecil ya dia ke Spanyol dari Milo waktu itu pengalaman besar juga kan. Dan aku pribadi berharap sebenarnya Helsia dan Nexa Zahra nanti. Gue sih berharap Elsa tuh masih SMA ya? Enggak, baru lulus kuliah. Baru lulus SMA. Gue sih berharap path-nya adalah mereka masuk ke college-college di US gitu kan. Karena kan mau nggak mau kiblat bola cewek sampai saat ini walaupun Spanyol juara, tapi kan role modelnya masih di US gitu ya. Mungkin jalurnya ya kayak begitu ya. Mudah-mudahan sih ada kampus di sana yang ngelirik dia gitu kan. Dan by the way, ketika lu masih di New Zealand kemarin, gue sih kepo sih. Apa sih yang tongkrongan lu omongin tentang bola di negara lu cewek gimana sih gitu? Yang mereka ada nggak sih nanya-nanyain tentang itu? Ada sih. Ada liganya nggak sih? Ya terus dengan gue jawabnya lama, nggak ada. Tapi insya Allah lah segera gitu. Nggak lama dong, itu singkat kalimatnya. Doain aja, insya Allah doain. Semoga yang pemangku-pemangku tergerak nih hatinya supaya talenta-talenta dari Indonesia bisa diberdayakan. Berarti emang jawaban jujur lu gitu emang nggak ada gitu kan. Terus tapi sebenarnya kalau gak usah bandingin sama US atau Eropa ya. Sebenarnya di Asia Oseania itu kayak apa sih gitu? Mereka melaksanakan kompetisinya gitu. Ataukah ada nggak sih hal yang mungkin membuat lu kayak merasa lebih bersyukur gitu? Ternyata masih ada yang di bawah gue gitu kan? Kalau misalkan di wilayah ini kita bisa berkibatnya dengan di Australia kalau di wilayah ini karena sudah timnas ceweknya kan lebih bagus dari timnas cowoknya. Mereka liganya rutin, terus profesional banget dalam artian nggak ada tuh yang tadi gue sebutin telat gaji atau misalkan fasilitasnya timpang banget sama yang cowok. Mungkin bisa kali ya Indonesia berkaca juga untuk mengimplementasikan apa yang sudah Australia lakukan. Karena timnasnya oke banget. Tapi kalau comparing sama Aussie kan jauh sih. Ya. Di deket tuh ada Thailand, ada Philippines mungkin gitu kan. Kalau Malaysia juga kemarin katanya liganya juga belum jalan banget Malaysia. Malaysia belum, mungkin ya Thailand sih. Kalau yang deket-deket ini ya Thailand. Dari kemarin dari segi badannya juga yang pas kita nonton ya di Palembang. Kayak gue sih ngelihat dari proporsional badannya itu aja Indonesia sama Thailand udah beda banget gitu. Jadi mungkin yang perlu diimprove juga dari timnas cewek gizinya kali ya. Dari maksudnya apa ya? Kita makannya gimana diprogramin gitu loh. Vitamin apa aja biar emang sih genetik juga ya. Cuman kan bisa dibantu dengan asupan-asupan gitu. Iya sih kayak Vietnam mungkin kan dia juga nggak pakai pemain campuran ya. Tapi ya masih bisa main di Piala Dunia juga kan. Vietnam itu kan pure 100% lokal si pemain Vietnam. Nah,
Kalau ke lo, apa sih curhatan-curhatan terbesar pemain cewek mungkin yang pernah lo ngobrol sama mereka gitu kan? Gue tuh sering visit juga sama bareng Yolanda. Ya mereka menyesalkan aja, ini liganya kapan sih? Ada nggak sih? Terus kita ngapain sih di Indonesia ini latihan bola gitu? Karena ya at least pertandingan yang yang ada tahunan, yang memang bisa mempromosi mereka juga supaya bisa main di taraf yang lebih bagus gitu. Maksudnya gimana mereka mau keluar, tempat mereka buat jadi showcase aja nggak ada gitu kan ya. Kalau langsung AFF 15 juga kan mereka kayak ya udah latihan aja masing-masing gitu, terus nanti tinggal seleksi latihan bentar ya udah gitu main AFF. Nah terakhir keduanya nih, baru-baru ini juga kan dibikin namanya Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia gitu kan. Apa sih sebenarnya yang mereka udah lakuin yang menurut lu udah di track yang bener? Di satu sisi juga lu ngelihat kayak belum terlalu optimal juga gitu dengan kehadiran mereka. Setahu gue memang mereka belakangan bikin turnamen juga udah mulai jalan gitu kan. Nah, lu ngelihatnya kehadiran ASBWI gimana dari Yolanda dulu deh? Sangat membantu banget menurut aku pribadi ya, dari segi mereka bisa ngejalan. Sebenarnya ASBWI ini bisa ngejalanin semua program PSSI tentang sepak bola wanita asalkan PSSI mempercayakan program tersebut ke ASBWI. ASBWI dengan senang hati akan mempersiapkan kompetisi atau program yang diinginkan PSSI sebenarnya. Tapi memang sejauh ini masih belum optimal karena mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan biaya juga mungkin ya. Tapi memang setahu aku tuh memang sepak bola wanita itu case-nya besar dari segi biaya untuk dikembangkan di seluruh dunia. Coba memang mungkin dari federasinya yang masih tar dulu cowok dulu gitu. Iya, sebenarnya kayak gitu. Dan memang ASBB itu memikirkan banget timnas Indonesia ini, timnas ceweknya akan lebih cepat ke Piala Dunia dibanding timnas cowok. Harusnya sih. Mereka menargetkan tahun 2035 atau 2038 Indonesia bisa ke Piala Dunia. ASBWI itu blueprintnya yang sana. Kalau lo gimana? Gue sebenarnya idem. Karena selama ini kita juga mau berkolaborasi banyak sama ASBWI, tapi ya terhambatnya itu ada ketok palunya nggak dari PSSI gitu sih. Sebenarnya untuk program udah terencana, udah terkonsep juga ya, cuman kan mereka masih di bawahnya PSSI, jadi harus ya mereka juga nggak terlalu bebas juga ya, karena apa-apa juga pasti balik ke induknya gitu kan. Oke, harapan lu deh apa buat sepak bola wanita secara keseluruhan dan juga tentang yang berkaitan dengan posisi lu di tetap semangat. Karena kalau misalkan nggak semangat, kalian nggak bisa nggak bisa pursue dream yang lebih besar, walaupun ekosistemnya belum ada juga, tapi tetap semangat aja. Itu yang bisa gue bilang sih. Kalau lu sebagai pemain? Karena sebenarnya sekarang kan sebenarnya di Expo ini kan jadi perwakilan pemain sepak bola wanita ya. Kalau pribadi, aku apa yang bisa dilakuin dulu aja. Liga itu memang point of view-nya di atas ya, tapi sebelum terjadinya liga kan kita harus pertimbangkan entah kompetisi-kompetisi yang ringan, terus penanganan medis mereka seperti apa, precision-nya itu seperti apa, itu yang kita harus edukasi dan kita siapkan ke pemain sebenarnya. Karena terjadi yang ketidakadilan ya antara pria dan wanita, jadi pemain wanita tuh harus menyiapkan diri mereka siap sebelum liganya ada nanti. Ya, kita aminkan aja apa yang jadi harapan dari Sabina dan Yolanda. Semoga dan sampai kapan kita ngomong semoga dan harapannya penting eksekusi secepatnya, Pak. Oke, sampai jumpa di Beyond the Game episode berikutnya.